Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dan bertemu secara virtual dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 10 Mei tahun 2025 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yehezkiel 28 ayat 25 sampai 26 dalam renungan tema Dialah Tuhan, Allah kita. Mari berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kami dipelihara dan pagi hari ini kami kembali Tuhan izinkan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Tolong kami yang rindu membaca kebenaran firman-Mu, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kami sungguh mengalami kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu. Kami mengerti, memelihara, dan menjadikan firman Tuhan terang dan suluh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 28 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak, dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah, dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, Dialah Tuhan, Allah kita. Ia mau puang, ia mau kape nombanta. Alkitab mencatat banyak kisah yang menyatakan bahwa seringkali umat Allah mempertanyakan keadilan Allah dengan membandingkan kehidupannya dengan orang fasik atau orang jahat. Mereka kerap kali melihat secara kasat mata bahwa orang fasik lebih sukses atau berhasil dibandingkan dengan kehidupan orang benar. Terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 5 dan 14. Suasana seperti itu nampaknya juga masih terus mewarnai kehidupan orang percaya pada masa kini. Diakui atau tidak, kerap kali kita sebagai orang percaya sepertinya mempertanyakan ketika orang fasik lebih mujur dibanding kita yang setia mengikut jalan Tuhan. Namun teks yang menjadi perenungan kita saat ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Allah pada waktunya sesuai dengan kemurahan hatinya akan menyatakan sendiri bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Dialah yang akan menjatuhkan hukuman terhadap Sidon dan memulihkan keadaan umatnya yang terpuruk. Ia sendiri yang akan bertindak mengumpulkan umatnya kembali, dan mereka akan mengalami ketenangan dan kesejahteraan di tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka akan diam dengan aman tentram, membangun rumah, dan membuat kebun anggur, sebab Allah sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada tetangga yang menghina mereka. Semua itu untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, Allah mereka. Allah yang senantiasa menyatakan penyelenggaraan kasih dan setianya kepada umat Israel juga akan senantiasa memelihara kita.
Ia akan bertindak menghukum orang-orang fasik dan akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman di pagi ini. Kiranya firman Tuhan terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu hari ini pada kami, orang tua kami, anak-anak kami, serta saudara-saudara kami dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, baik di rumah, dalam pendidikan, di pekerjaan, dalam usaha yang dijalankan, di perjalanan-perjalanan kami, dan di mana-mana kami berada. Kami taruhkan kehidupan kami kepadamu untuk kami jalani hari ini, karena kami yakin bahwa Allah menyertai dan memberkati kami, sehingga dalam pertolongan Tuhan, usaha dan kerja kami akan berhasil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Yesus Kristus bersama keluarga. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, berikan kearifan, kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh mengalir melalui para pemimpin bangsa kami. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita akan selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.